Saya cukup yakin kita pernah mengalami situasi di mana kita hendak atau mencoba membuka percakapan dengan orang yang kita temui. Kadang-kadang percakapan itu kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekenanya saja atau sekedarnya saja, permukaannya saja, yang biasa disebut dengan basa-basi lu. Untungnya bukan basa-basi busuk begitu ya. Nah, percakapan basa-basi itu tidak salah, karena biasanya basa-basi bisa membuka percakapan dan kemudian berujung pada percakapan yang lebih mendalam. Nah, basa-basi menjadi keliru ketika basa-basi sekedar sebagai sebuah percakapan kata-kata dan bukan ikatan hati. Bahwa percakapan tidak boleh dilihat sebagai sekedar untayan kata-kata yang keluar dari mulut kita, namun sebetulnya semacam manifestasi dari keterarahan hati kita kepada orang tersebut, keterarahan ikatan kita dengan orang yang sedang kita ajak bicara. Sehingga ketika kita bertanya kabar, kita benar-benar bertanya kabar. Ketika kita bertanya bagaimana pekerjaanmu, kita benar-benar bertanya dan ingin tahu bagaimana engkau melewati itu semua. Nah, percakapan dengan Tuhan juga bisa jatuh pada sekedar atau percakapan basa-basi seperti sebuah percakapan di warung kopi yang berhenti di warung kopi. Walaupun kadang-kadang percakapan warung kopi juga cukup serius, apalagi soal politik begitu ya. Nah, percakapan yang sekedar basa-basi dengan Tuhan ada ketika percakapan sekedar dengan kata dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mengikutimu, namun tidak terejawantah dalam kehidupan kita yang kita perlihatkan. Ya Tuhan, aku mohon pertolonganmu keluar dari COVID-19, namun tindakan kita justru mengundang penyakit-penyakit itu masuk dalam hidup kita dengan cara hidup yang tidak sehat, tidak bertanggung jawab pada masa-masa PSBB ini, dan seterusnya. Sehingga antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati tak sejajar, berjalan dengan arah yang saling berlawanan. Nah, sebetulnya percakapan dari hati ke hati terjadi karena Allah memulainya terlebih dahulu. Coba kita lihat Musa dalam Keluaran 33 ayat 11a secara khusus. Dia katakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Tuhan berbicara kepada Musa layaknya seperti seorang sahabat berbicara kepada sahabatnya. Bukan seperti orang asing, bukan seperti bos, bukan seperti atasan yang memerintah, namun seperti seorang teman dan sahabat. Sehingga konsep Allah yang bersahabat bukan sekedar konsep perjanjian baru, namun semenjak perjanjian lama, Tuhan sudah memperlihatkan wajah Tuhan sebagai sang sobat itu. Nah, percakapan antara sahabat itu terjadi karena adanya ikatan hati bahwa aku hendak menjadi bagian dalam percakapanmu, bahwa aku hendak menjadi bagian dalam permasalahanmu, aku mendengarkanmu. Sehingga responsnya bukan sekedar, ya oke lah, baiklah, oke lah, dan seterusnya. Bukan respon yang sekenanya saja, namun ada hati yang saya taruh dalam percakapan ini, bahwa saya memperhatikan kamu. Nah, ketika percakapan terjadi dalam level hati, bukan sekedar level kata-kata, namun juga level yang mendalam, yaitu level hati, maka kita akan mendapati bahwa conversation with God akan diikuti oleh conversion towards God. Bahwa percakapan membawa kita pada perubahan kehidupan. Karena percakapan bukan sekedar berhenti di telinga dan kepala, namun juga dalam hati kita masing-masing. Sehingga perubahan kehidupan yang nyata bisa benar-benar aku dan kita semua rasakan. Saudaraku, percakapan dengan Tuhan sebagai seorang sahabat bukan sekedar tidak boleh sebagai sekedar conversation belaka. Namun ketika kita melihat sebagai sebuah conversion towards God, maka setiap percakapan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan seharusnya bermakna dan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Bermakna dan berdampak dalam kehidupan kita. Dengan demikian, percakapan kita dengan Tuhan adalah percakapan sebagai seorang sahabat yang menaruh hatinya di dalam perjalanan kehidupan. Nah, di saat-saat seperti ini ketika COVID-19 masih melanda kehidupan kita, percakapan dengan Tuhan perlu kita lihat kembali. Apakah selama ini ketika saya berdoa, ketika saya sedang mendengarkan renungan, ketika saya sedang bahkan mungkin ya berkeluh kesah dengan Tuhan, apakah itu sekedar saya sedang menuangkan dan memberikan kepada Tuhan pemikiran dan unek-unekku kepada Tuhan?
Ataukah sebetulnya dalam conversation itu saya juga sedang mencoba mendengarkan suara Tuhan? Karena percakapan selalu terjadi dalam dua arah. Dia dialog, bukan monolog. Ketika conversation sekedar monolog, maka dia sekedar kata. Namun ketika conversation juga berujung pada conversion, maka dia adalah sebuah dialog dengan Tuhan. Sehingga di saat-saat ini, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Namun dengarkanlah suaranya juga. Mintalah, namun terbukalah juga hati kita terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan katakan. Mohonlah akan apa yang sedang kita gumuli saat ini. Namun di saat yang sama, pasrahlah terhadap apa yang Tuhan hendak berikan dan Tuhan sedang rancang dalam kehidupan kita saat ini. A conversation with God will always lead us into a conversion towards God. Percakapan dengan Tuhan selalu membawa kita sampai pada perubahan menuju Tuhan. Silakan berefleksi, berdoa dalam pribadi masing-masing. Nanti akan satu dalam sebuah doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini mencoba untuk memaknai percakapan bersama dengan Tuhan bukan seperti percakapan dengan orang asing atau percakapan sekedar menuangkan dan menumpahkan unek-unek kami. Namun sebuah percakapan di mana kami mengeluarkan kata demi kata dari hati kami, namun di saat yang sama kami mendengarkan suara-Mu. Ajarkanlah kami untuk berdoa dengan teduh dan sunyi, agar bukan suara kami saja yang kami dengar, namun juga suara dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku, selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.